Jemaat yang berbahagia, terimalah salam dari kami. Selamat pagi, Salam. Di pagi yang cerah ini, mari kita sediakan waktu kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya melimpahkan berkat, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 21 April 2021, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Hidup ini adalah sebuah teka-teki yang harus kita jawab sendiri. Bagaimana sikap kita memaknai, melakoni, dan menjalani hidup ini? Dari situlah kita memberikan jawaban atas teka-teki kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Tuhan sudah menempatkan akal sehat, perasaan, dan roh di dalam tubuh manusia. Dengan demikian, manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang Tuhan ciptakan di seluruh alam ini. Apakah maksud dan tujuan Tuhan memberikan roh kepada manusia? Karena roh itulah sebagai pusat pengendali dalam seluruh kehidupan manusia. Tanpa roh, manusia tidak bisa berkembang. Tanpa roh, manusia tidak bisa berinovasi, tidak bisa berkreasi, tidak bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan roh itulah manusia dapat bisa hidup dengan baik dan benar, serta dapat mengenal dan mengerti tentang keberadaan Tuhan. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mengajar kita semua bahwa kita memerlukan ketekunan untuk menerima janji Tuhan. Ketekunan bukan datang dari luar, tetapi datang dari dalam hati manusia. Ketekunan salah satu dari buah karya antara akal sehat, perasaan, dan roh manusia. Ketekunan itu dapat terlihat dari kinerja seseorang dalam bekerja. Dalam menjalani hidup, kita pasti memiliki pola hidup, pola pikir, keyakinan, dan prinsip yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karena perbedaan itu, kita mungkin menghadapi kesulitan, mengalami tekanan, hinaan, fitnah, bahkan ada sampai ancaman di tempat kita bekerja dan di tempat kita tinggal. Sehingga dalam situasi inilah dibutuhkan ketekunan. Setiap orang yang menghadapi kesulitan dalam hidupnya, ada dua hal kemungkinan yang akan dilakukan. Pertama, orang itu berhenti dan mundur dari prinsipnya sehingga ia gagal melakukan tujuannya semula. Yang kedua, tetap dengan prinsipnya, tetap bekerja untuk mencapai tujuannya. Walaupun banyak hambatan dan kesulitan, ia tetap tekun bekerja sampai akhirnya ia sukses meraih segala yang dicita-citakan. Kita sebagai umat percaya pasti memahami maksud dan tujuan firman Tuhan hari ini. Sedangkan demi meraih kesuksesan di dunia ini saja, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, banyak tantangan, rintangan, hambatan, kesulitan, bahkan ancaman yang harus dihadapi. Apalagi untuk memperoleh anugerah pengampunan dosa, menerima keselamatan, dan memperoleh kehidupan yang kekal, kita harus sungguh-sungguh bertobat, tekun beribadah, selalu berbuat yang terbaik, berjuang untuk melawan dosa, sehingga kita mampu mempertahankan anugerah yang sudah kita terima sampai kepada Maranatha, yaitu sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia
untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, serta membawa semua umatnya memasuki kehidupan yang kekal di sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih-Mu, kami masih dapat hidup hingga pada pagi ini. Saat ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Berikanlah kepada kami iman yang teguh untuk melakukan kehendak-Mu. Limpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, rejeki, panjang umur, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Mampukan kami menjadi pembawa damai dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua umat-Mu yang sedang berbaring karena sakit, yang berada di rumah atau yang sedang berada di rumah sakit. Tuhan jamah tubuh mereka. Engkau sembuhkan umat-Mu. Yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Yang sedang menghadapi pergumulan dan masalah, Tuhan tolong mereka. Yang sedang kesulitan dalam ekonomi, Tuhan limpahkan kepada mereka rejeki. Berkatilah semua hamba-Mu, agar selalu bersuka cita memberitakan firman-Mu. Tuntunlah kami semua umat-Mu, agar tetap setia dan tunduk kepada kehendak-Mu. Ajarlah kami agar selalu mengutamakan Engkau di dalam seluruh gerak langkah kehidupan kami. Berkatilah rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, agar sanggup menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, sehingga negara kami Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan hebat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kamu semua. Amin.